Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita ada di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disebut dalam Injil pada hari ini nama Yudas yang bukan Iskariot. Kita selama ini
mungkin terlalu sering mendengar karena setiap kali diwartakan pada kita peranan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Sementara di antara 12 murid Yesus ada Yudas yang lain yang disebut Yudas Tadeus yang bukan Iskariot. Hari ini kita berjumpa dengan Yudas yang bukan Iskariot itu. Dan ada pertanyaan menarik yang disampaikan Yudas kepada Yesus ketika Yesus menyatakan kasih kepada para muridnya. Pertanyaannya, mengapa engkau hanya menyingkapkan kepada kami para murid-Mu ini dan bukan kepada dunia? Itu pertanyaan Yudas. Kira-kira apa jawaban Yesus? Tuhan kita Yesus Kristus tentu saja menyatakan kasih Allah kepada dunia tanpa diskriminasi. Dan Yudas tampaknya juga belum menangkap bahwa Yesus adalah pewahyuan Allah sendiri untuk dunia. Tetapi dalam Injil Yohanes kita tahu bahwa dunia dalam tanda kutip menolak Yesus. Yesus mewahyukan dirinya, para murid menerima dengan iman, tetapi dunia dalam tanda kutip, orang-orang yang selain percaya kepada Yesus, menolak Yesus. Tetapi pada dasarnya, kehadiran Yesus, perwahyuannya tertuju kepada semua. Dan di sini, Tuhan kita Yesus Kristus tidak menolak apa yang ditanyakan oleh Yudas yang bukan Iskariot ini. Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan bahwa kasih Bapa itu tertuju untuk semua orang, termasuk dunia. Maka, di satu sisi kasih Allah dinyatakan kepada dunia, maka Santo Yohanes mengatakan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang selalu kita kutip, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dalam arti tertentu, pertanyaan Yudas tadi keliru, dan Tuhan kita Yesus Kristus meluruskannya. Siapapun yang percaya kepadaku, kepada putra, bukan hanya percaya pada aku, tapi juga kepada Bapa. Dan karena itu kami akan datang untuk mengasihi siapapun yang percaya kepadaku. Itu penegasan Yesus. Percaya kepada Yesus mendatangkan rahmat dan berkat dan kasih bukan hanya dari Yesus sendiri, tapi juga dari Bapa. Dan tentu saja kasih itu tidak lain adalah Roh yang mengasihi kita, Roh Kudus yang menyertai, yang berkarya, yang mendampingi kehidupan gereja, terutama sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga. Bapa dan Putra mengutus Roh Kudus sebagai roh cinta kasih kepada dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di satu sisi penegasan diberikan oleh Yesus tentang realitas kasih Bapa dalam Kristus untuk semua. Di sisi lain, Tuhan kita Yesus Kristus juga mengajak Yudas yang bukan Iskariot tadi untuk percaya dan yakin bahwa warta kasih itu untuk dunia ada dalam tanggung jawabnya.
Para murid dipilih oleh Yesus yang disebut persekutuan rasuli, 12 rasul inilah yang diberi tugas perutusan untuk mewahyukan, untuk mewartakan pewahyuan kasih Bapa dalam Kristus dan persekutuan Roh Kudus kepada dunia. Maka dalam sabda pada hari ini, di samping Yesus menegaskan realitas kasih yang dinyatakan kepada para muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan kita Yesus Kristus kepada Yudas yang bukan Iskariot tadi, memberikan tugas, perutusan. Siapapun yang percaya kepada Kristus dipanggil dan diutus untuk menghadirkan pewahyuan kasih Bapa yang begitu besar dalam diri Yesus Kristus kepada dunia ini. Hal itu berarti juga tanggung jawab kitalah mewartakan kasih Kristus, mewartakan firman dan perintah-perintahnya yang sudah dipercayakan kepada kita. Lalu bagaimana itu bisa kita lakukan? Paling sederhana, di era teknologi dan dunia digital ini, mewartakan firman dan perintah Tuhan, yakni kasih Allah yang begitu besar kepada kita, juga bisa kita lakukan melalui media sosial. Renungan harian ini menjadi salah satu cara kecil, sederhana, mewartakan kasih itu. Kalau sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih berkenan menerima, mengikuti renungan-renungan ini dengan setia setiap hari, itu pun bagian dari cara kita untuk terus belajar menerima pewahyuan dan kemudian mewartakannya kepada siapapun. Syukur-syukur panjenengan berkenan membagikan renungan ini jika bermanfaat untuk panjenengan, lalu manfaat itu diteruskan juga untuk orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, secara pribadi saya sendiri yang terpenting adalah berbagi apa yang saya baca, apa yang saya renungkan dari firman Tuhan melalui media sosial antara lain YouTube ini. Entah ada yang melihat, entah tidak. Bagi saya, syukur pada Allah bahwa saya boleh berbagi firman Tuhan. Syukur pada Allah kalau ada yang berkenan menerima, memberikan komentar-komentar positif. Syukur pada Allah kalau ada yang menyukai renungan ini. Syukur pada Allah kalau ada yang berkenan membagikan, share renungan ini kepada siapapun. Maka yang terpenting adalah nama Allah dimuliakan, bukan kami, seperti yang didaraskan dalam Mazmur yang menjadi doa pembuka kita tadi. Namamu-lah ya Tuhan yang dimuliakan, bukan kami. Meminjam spiritualitas Santo Agustinus, ad maiorem Dei gloriam, amrih mulya dalem Gusti, agar makin dimuliakanlah Gusti Tuhan kita. Itu yang terpenting. Atau Santo Yohanes Pembaptis menyerukan semangatnya, biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Semoga kita semua yang setiap hari boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan juga diberi rahmat kasih untuk mewartakannya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan
Firman Tuhan menjadi penuntun langkah kita dan membawa kita semakin mengalami kemesraan dengan Sang Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, berbagi damai sejahtera di dalam kehidupan ini tanpa diskriminasi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terutama panjenengan yang saat ini sedang sakit, Tuhan kita Yesus Kristus menjamah panjenengan, disembuhkan pulih sehat seperti sedia kala. Untuk panjenengan yang saat ini sedang sedih, berduka, bingung, cemas, gelisah, mengalami berbagai macam persoalan, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi pegangan hidup kita, kita diberi kelegaan dan penghiburan. Dan pada akhirnya, Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita semua. Tuhan Allah yang penuh kasih, dan pada akhirnya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.